berjalan, aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi ini juga kita masih bisa bersama-sama mengikuti Saat Teduh Klasik Jakarta, Kalimantan. Tentu sebelum kita beraktivitas hari ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kami hingga pada saat ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin berkat Tuhan akan senantiasa tercurah bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami sungguh rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membimbing hamba-Mu dan kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita membuka bahagian Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ayat ini adalah bahagian kisah antara Kain dan Habel. Kita bisa melihat setelah persembahan Kain ditolak, Kain mulai dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati. Hatinya dikatakan menjadi sangat panas, dan air mukanya pun berubah muram. Tuhan pun berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tentu saja orang yang terbakar amarah, emosi, akan sangat terlihat jelas dari raut wajahnya. Memerah bagai tomat masak, dan mulutnya melengkung ke bawah, mata melotot. Seperti itulah mungkin wajah dari Kain. Dan Tuhan menegurnya dengan mengatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tuhan mengingatkan dengan jelas, ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintip di depan pintu, bagaikan binatang buas yang siap menerkam. Dosa menanti kita untuk membuka kesempatan agar dapat berkuasa di dalam hati kita, sehingga tindakan kita melakukan tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tindakan kita, tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, benar memang manusia pasti punya emosi. Wajar apabila terkadang kita merasa kesal atau marah ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Namun melalui kisah Kain dan Habel ini, kita diingatkan bahwa ada dosa yang mengintip di depan pintu, sangat menggoda dan siap menerkam kita
apabila kita tidak bisa menguasai emosi, mengendalikan emosi kita. Ini akan menjadi lahan subur bagi iblis untuk melakukan pengerusakan di dalam hati dan pikiran kita. Kalau dituliskan di dalam kitab Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan berlama-lama menuruti emosi. Jangan sampai kemarahan itu menjadi celah bagi masuknya dosa. Singkatnya, jangan memberikan kesempatan bagi iblis untuk berkuasa di dalam hati dan pikiran kita. Amarah yang tidak terkendali inilah yang menyebabkan Kain melakukan rencana jahat terhadap Habil saudaranya. Dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada adiknya Habil. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahagian yang terakhir di dalam bacaan kita hari ini yaitu engkau dapat mengalahkannya. Artinya, ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita, berarti kita bisa mengendalikan diri, berarti kita bisa mengalahkan dosa yang mulai mencoba mengambil kesempatan di dalam kelemahan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan ini kita diingatkan untuk menjadi mawas diri, menjaga hati dan mengendalikan hati serta pikiran kita terhadap upaya-upaya iblis yang mencoba membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika kita menghadapi kekesalan, menghadapi kegagalan dalam kehidupan, bukannya kita marah, bukannya kita iri hati, tetapi mari kita mengevaluasi, mari kita memperbaiki dan memperbaharui diri kita untuk lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita di dalam Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami diingatkan untuk dapat mengendalikan diri, untuk tidak memberikan kesempatan kepada dosa yang selalu mengintai, mencoba untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dibawa jauh kepada kehendak Kristus. Namun Roh Kudus yang menolong kami agar kami selalu memperbaiki diri kami, selalu memperbaharui diri kami, dan melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami mau bersatu hati berdoa buat anak-anak Tuhan, khususnya di Calon Runggun, GBKP, Parindu, Ngabang, Seasam. Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pertua diaken yang Kau pilih untuk melayani di tengah-tengah gereja Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Tuhan juga yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, agar tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. Kami juga mau bersatu hati buat kegiatan-kegiatan program-program yang direncanakan di tengah-tengah Calon Runggun ini. Engkau berkati semua program-program pelayanan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa apabila ada jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan sakit, Engkau yang memberikan pemulihan. Apabila ada yang sedang berduka, Engkau yang memberikan penghiburan. Dan ketika ada yang mengalami permasalahan dalam kehidupan mereka, Engkau yang memberikan solusi bagi mereka. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GBKP Calon Runggun, Parindu, Perpulungan Ngabang, Sungai Asam, di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti saat teduh pagi ini. Engkau berkati kami, Engkau berikan hikmat bagi kami, agar kami tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam segala aktivitas kami, dan di dalam kami melakukan pekerjaan kami. Engkau berkati semua pekerjaan-pekerjaan kami lakukan dengan sebaik-baiknya,
Dan kami juga berdoa agar semua pekerjaan kami mendatangkan hasil yang terbaik bagi kami. Kami juga mau berdoa buat program-program pelayanan gereja Tuhan, khususnya pada masa-masa kegiatan pelaksanaan Pekan Kebaktian Keluarga kami. Engkau berkati, semua dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, ampunkan kami akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan doa kami, karena kami datang berdoa, bersyukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita, Tuhan Yesus yang menyertai kita dalam segala aktivitas kita hari ini. Shalom.